Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah di pertemuan kita di pagi hari ini kita lanjutkan pembahasan kita di Sirah Nabawiyah yang mana insyaallah yang menjadi mendorong kita dalam beramal soleh ya, karena melihat para sahabat yang perjuangan dakwah Islam ya. Nah, ini tidak kalah ya ketika Rasulullah SAW masih hidup ya, perjuangan para sahabat ya tidak ada gentar-gentarnya ya. Namun ya ada beberapa cobaan ya, yang berbeda yang dihadapi oleh para sahabat ya. Nah, maka inilah yang menjadikan nah, nanti ada sedikit perbedaan ya bagaimana Rasulullah SAW ya pada zaman beliau masih hidup ya, fitnah yang ada itu bisa tercover ya atau ditanggulangi dengan wahyu-wahyu langsung dari Allah ya. Ya karena Rasulullah punya mukjizat ya, berbeda dengan para sahabat yang mereka itu ya ikhtiar aja. Ya tidak ada yang dibantu atau dikoreksi oleh Allah langsung ya. Ya. Jadi Rasulullah SAW ya kelebihannya ketika Rasulullah SAW masih hidup itu ketika ada suatu kesalahan langsung dikoreksi oleh Allah. Ya itu kelebihannya ya. Seperti apa contohnya ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan juga Umar berunding kepada tawanan Badar. Nah, pilihan yang ditempuh oleh Fanana sedikit ulang ya untuk apa namanya share materi karena ada problem. Oke, share kembali. Ya, Ana sedikit lanjutkan. Bismillah ya. Nah, maka inilah yang menjadi perbeda ya. Maka itu ya kita lihat ya bagaimana perjuangan di zaman Utsman ya. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala Rasulillah Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nah, maka bagaimana dengan zaman Utsman radhiyallahu anhu ya. Seperti tadi Ana sebutkan di awal di pembuka. Nah, ini yang membedakan mana perjuangannya Khulafaur Rasyidin dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ana nggak bilang zaman Rasulullah lebih enak gitu ya, enggak. Namun lebih aman dalam mengambil keputusan ya. Tadi Anda contohkan pada perang Badar, ya ketika Umar, Abu Bakar berunding tentang pertawanan Badar, ternyata pilihannya Rasulullah dan juga Abu Bakar itu kurang disukai oleh Allah. Ya, nah, ya langsung Allah koreksi dalam Al-Quran bahkan. Namun bagaimana dengan para khulafa Rasyidin? Mereka hanya ikhtiar aja, mereka hanya berusaha bagaimana untuk mengambil keputusan yang terbaik. Nah, sehingga beberapa kaum muslimin ada yang tidak ridho dengan keputusan khulafa Rasyidin. Nah, ini yang memunculkan beberapa firqah-firqah atau kelompok-kelompok yang mana mereka mengklaim Islam. Ya, pada zaman tersebut mungkin masih Islam ya. Masih Islam. Ya, karena tidak melenceng dari ibadahnya, namun keyakinannya itu agak ada yang terlalu keras, ada yang bahkan meremehkan. Yang sekarang muncul Khawarij dan juga Murji'ah ya. Jadi, ini Ana sedikit cerita ya. Fitnah pada zaman Khulafaur Rasyidin itu paling puncaknya itu ketika Umar radhiyallahu anhu itu wafat, terbunuh ya oleh seorang Khawarij ya, terbunuh ya dari apa namanya salah satu pasukan Parsi yang mana ini salah satu Khawarij juga jadinya nanti ya. Dia pemikirannya Khawarij ya. Nah, maka inilah yang mana fitnah ini makin muncul ya. Ketika sahabat Umar bin Khattab ya wafat ya, maka muncullah fitnah-fitnah yang lain ya. Nah, salah satunya pemicunya tadi yang Anda sebutkan, banyak beberapa sahabat itu nggak setuju dengan pemikiran Khulafaur Rasyidin, terutama di zaman Utsman. Kalau zaman Umar cenderung lebih aman. Nanti di zaman Utsman ini, fitnah-fitnah itu muncul karena seperti itu ya. Nggak setuju dengan pendapat Utsman. Bahkan ada yang meremehkan Utsman atau dipandang sebelah mata. Sehingga apa? Mereka itu akhirnya berpikiran sendiri gitu.
mempunyai pemikiran sendiri. Nah, inilah munculnya Khawarij dan juga Murji'ah. Ya. Nah, karena uh, firqah atau kelompok yang mana keluar dari Islam pertama kali itu kan Khawarij. Ya. Kemudian masuk lagi ke Murji'ah. Ya, Mu'tazilah itu kan cabangnya Khawarij. Ya. Nah, maka inilah kita lihat ya, masa kekhalifahan Utsman radhiyallahu anhu. Kita lihat di pertemuan sebelumnya, ya, beberapa pertemuan sebelumnya Abu Bakar menjaga syariat Islam yang mana telah dimulai atau telah dibangun oleh Rasulullah, kemudian dilanjutkan lagi, dikembangkan lagi oleh Umar bin Khattab dengan memperluas ya daerah kekuasaan Islam, kemudian membangun Baitul Mal untuk mensejahterakan kaum kaum duafa dari kaum muslimin ya, dari para muslimin ya. Kemudian ya banyak yang lain hal-hal yang dibuat oleh Umar bin Khattab tentang kepolitikan ya, makmurkan rakyat, kemudian bagaimana gubernur-gubernur itu mempunyai kodi-kodi sendiri, yang mempunyai hakim-hakim sendiri di daerahnya. Jadi tidak hanya apa namanya gubernur saja yang memutuskan suatu perkara, namun dibantu oleh hakim. Jadi musyawarahnya itu lebih luas. Nah, ini membantu, sangat membantu gitu ya. Ya. Yang sebenarnya kalau kita praktekkan pada zaman sekarang itu betul-betul bagus gitu ya. Bagaimana seseorang hakim itu bermusyawarah. Sebenarnya itu konsepnya udah ada di beberapa negara. Bahkan di banyak negara kan hakim itu kan ada nggak cuma satu ya, buat mereka bermusyawarah ya. Itu sebenarnya bagus. Seperti zaman Umar bin Khattab ini dibangun ya kodi-kodi di daerah kekuasaan Muslim itu sangat bagus. Ya, namun qadarullah wa masyafa'al ya tahun 23 Hijriah ya terbunuhlah Umar ya ketika sedang sholat fajar ya, oleh seseorang dari Parsi ya, orang munafik, munafik Parsi ya. Jadi dia berdamai ya ingin masuk Islam namun malah menusuk Umar sebanyak 6 tusukan ya, yang sehingga berselang atau di riwayat itu ada yang bilang 3 hari, ada yang bilang 10 hari Umar radhiyallahu wafat ya. Nah, karena luka yang diderita itu di daerah vital semua. Nah, maka setelah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu ya, kemudian dimakamkanlah beliau ya, jadi dimakamkan dahulu baru musyawarah ya. Nah, dari apa namanya Majlis Syuro ya. Nah, ini sedikit kita flashback ya, dari zaman Rasulullah itu Majlis Syuro itu udah ada. Majlis Syuro itu udah ada ya. Besi 6 orang ini ya. Ada Ali bin Abi Thalib, ada Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam ya. Yang sudah wafat itu Amr bin As sama Abu Ubaidah itu udah wafat ya. Karena sebelumnya kan 10 8, yang mana perwakilan itu ada dua ya, dua ketua Majelis Syuro itu Abu Bakar dan juga Umar. Maka mereka yang diberi janji untuk mufakat ya, dari musyawarah tersebut ya sepeninggalan Umar bin Khattab ya, karena diwasiatkan kalian Majelis Syuro yang tersisa kan tinggal 6, bermusyawarahlah yang mana nanti saksinya itu dipimpin oleh anaknya sendiri ya, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Aus sebagai tuan rumah ya, karena semuanya berkumpul di Madinah ya, akhirnya bermufakatlah yang diawali Abdurrahman bin Auf untuk memilih Utsman bin Affan ya. Nah, ini teman lalu kita ungkit kembali. Maka seluruh kaum muslimin akhirnya membaiat kekhalifahan Utsman bin Affan, yang mana ya beliau berkhutbah ya, sekali lagi kita ulang khutbahnya untuk kita mematangkan isi khutbah dari Utsman ini apa sih ya, sebagai visi misi dalam memegang kekhalifahan muslim ya. Bisa kalau kita lihat ada pidato apa namanya pemimpin negara, presiden, raja, panglima, itu kan pasti ketika naik pertama kali ada pidato ya. Kalau di Indonesia kan diiringi dengan sumpah di atas Al-Quran gitu kan ya. Ya, ya, isi khutbah beliau ketika dibaiat oleh kaum muslimin tahun 23 Hijriah ya, oleh Utsman bin Affan, segala puji bagi Allah ya.
Ya, wahai kaum muslimin, ya, ittaqillah. Ya. Nah, sesungguhnya dunia ini sebagaimana diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lahu wa lahu wazinah. Permainan, ya, mencari kenikmatan dan juga perhiasan. Ya, walaupun Utsman ini orang yang sangat amat kaya, tapi dia tahu menempatkan hartanya itu di mana, ya. Sehingga dia tahu hakikat harta ini kalau nggak ditempatkan di tempat yang tepat, ya, maka sebagai permainan, ya, sebagai tempat mencari kenikmatan saja terlena akhirnya, ya. Nah, yang kamu semua, ya, sama-sama berbangga-bangga, ya, watafakhurum bainakum, ya, dalam Al-Quran dijelaskan, ya, kalian itu akan berbangga-bangga tentang dunia ini. Watafakhurum bainakum bil amwali wal aulad, fil amwali wal afwan, dan ayat fil amwali wal aulad, dan kalian itu nanti akan memperbanyak harta dan anak-anak. Utsman ini udah mengerti dalam ayat itu tuh udah terkandung hal tersebut. Sampai kapan? Sampai akhir zaman manusia ini bakal begini. Ya. Nah inilah kelebihan Utsman itu yang sebagaimana karena jelaskan. Utsman ini cerdas. Ya. Nah, dia menjelaskan suatu ayat itu, ya, mengerti dengan tafsirnya. Dan sekarang sampai zaman sekarang inilah yang membuat dunia ini fitnah gitu kan. Apa dunia? Ya. Nah, sebagaimana hujan yang mengherankan orang-orang kafir tentang tumbuh-tumbuhannya. Ya. Mereka orang-orang kafir itu mencari uang, bahkan gak cuma orang kafir, orang muslim, ya, yang mereka mengklaim diri mereka muslim, mencari harta dunia sampai akhir seperti tumbuh yang seperti tumbuhan yang terus-menerus menumbuh, seperti pohon yang terus-menerus menumbuh, ya. Kemudian rusak, ya. Semua itu tumbuhan yang mereka tanam, yang mereka kejar di dunia ini, ya, dengan keadaan pucat melihat tumbuhan-tumbuhan mereka menguning, layu, ya. Nah, inilah permisalan dari orang-orang yang terlena di dunia. Ya, mereka yang mencari dunia, ya, full mencari dunia, nanti di akhirat mereka akan layu, akan lemes. Nyata yang kita tuai di dunia itu tidak ada arti nanti di akhirat. Ya. Kemudian akan menjadi barang yang tak berharga. Nah, kita nggak bilang harta nggak berharga. Maksudnya apa? Kalau kita terus-menerus hanya mencari harta, lama-lama tuh kita nggak bakal ada harganya nanti di akhirat. Nggak ada. Timbangan kita malah jadi pedih, siksaan. Nah, ini seperti dijelaskan oleh Utsman bin Affan. Dan di akhirat itu adalah bentuk siksaan yang amat pedih. Ya. Atau Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kita dan juga meridhoi. Ya. Nah, ya kalau Allah mengampuni, kalau enggak, siksanya pedih. Ya. Tiadalah kehidupan dunia kecuali kesenangan. Ya. Nah, yang suatu kenikmatan, ya, menjadikan membimbangkan atau terlena terbelakang. Ya. Maka sebaiknya, ya, sebaik-baik hamba di dunia adalah yang dijaga oleh Allah. Nah ini dia. Ya. Lihat, ya Om, ya. Yang di awal itu orang yang nggak dijaga sama Allah. Dari apa? Dari fitnah. Fitnah ke dunia. Maka sebaik-baiknya orang itu orang yang dijaga sama Allah. Apa tentang dunia tadi? Kenikmatan, perhiasan, bermain-main, ya, berbanyak harta dan juga anak, ya, berbangga-bangga mereka. Maka itu ya orang-orang yang dijaga dari fitnah-fitnah itu, itulah orang terbaik. Nah ini Utsman ini, masya Allah ya. Dan orang yang minta penjagaan kepada Allah dengan kitab. Nah, semua kita menjadi hamba Allah yang mana kita mendapat penjagaan Allah dari seluruh fitnah yang ada di dunia maupun nanti di alam kubur, ya, sampai kita Ya, bisa lulus ujian oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ujian itu ke sirat, jalan menuju pintu surga. Insya Allah kita lulus juga sampai di kontoroh nanti, amin ya robbal. Nah, ini dia bagaimana awal khutbahnya Utsman ketika dibayat oleh kaum muslimin, ya. Pengawalan yang bagus, tidak ada sedikit yang menyeleweng dari Islam. Namun pertanyaan muncul, ya, kenapa masih ada kaum muslimin yang menyebarkan fitnah? Nah, inilah orang yang tidak dijaga tadi. Nah,
Sebelum kita lanjut ke Khalifah Utsman bin Affan, kita harus mengetahui siapakah Utsman itu pada zaman jahiliyah, dan siapakah dia di pandangan para sahabat. Ya. Beliau bernama Utsman bin Affan bin Aus, dengan bertemu dengan nasabnya Nabi Muhammad SAW, ya, di kakek ketiganya itu Abdul Manaf. Beliau dilahirkan sesudah Rasulullah SAW dengan selisih 5 tahun. Jadi lebih tua daripada Umar 8 tahun. Ya. Dan lebih muda daripada Abu Bakar 3 tahun. Ya, beliau hidup ya selalu dengan akhlak yang mulia. Ya. Dengan sejarah-sejarah baik ya. Dengan perilaku akhlaknya itu baik. Dari sebelum dia masuk Islam itu akhlaknya memang mulia. Ya. Nah, maka dia itu mirip dengan Abu Bakar ya. Bukan berarti Anda bilang Umar tidak berakal mulia, enggak. Jadi Umar itu lebih ke orang-orang Quraisy memang. Ya, beliau selalu mengikuti semua peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Ya. Karena disebabkan ya istri beliau sedang keadaan sakit, yaitu Ruqayyah, ya, putri dari Rasulullah yang akhirnya wafat juga pada tahun 8 Hijriah atau mendekati 9. Ya. Nah, dalam perang Tabuk, ya, beliau mensodakohkan harta-hartanya lebih banyak daripada para sahabat yang lain. Ya. Ini memang kebiasaannya Utsman. Ya. Kebiasaan Utsman itu sedekahnya banyak. Ya. Salah satu sahabat yang paling banyak bersedekah. Nah, ini yang muncul irinya ya ketika para sahabat itu iri melihat uh, Utsman pada perang Tabuk walaupun nggak ikut tapi didoakan Rasul pada perang Mu'tah ya. Akhirnya para sahabat itu bertanya, ya, bagaimana kepada kami yang tidak memiliki harta bisa bersedekah? Nah, maka muncullah hadis tentang ya likuli doain sodako, walikuli amalin sodako, ya, walikuli tasbihin sodako, walikuli tahmidin sodako. Seluruh amal kita itu sodako. Buat siapa? Buat diri kita. Ya. Jadi sodako itu nggak cuma dengan harta. Ya. Seluruh amal saya itu sodako. Tabungan buat diri kita. Ya. Nah ini kecemburuan para sahabat kepada Utsman. Nah dan juga Utsman digawe dengan Nuronain. Nurain apa? Dan Nurain. Karena memiliki istri ya Ummu Kulthum dan juga Ruqayyah dari anaknya Rasulullah yang Ummu Kulthum wafat ketika tahun 2 Hijriah, Ruqayyah itu wafat ketika tahun 8 Hijriah ya atau mepet dengan tahun 9 Hijriah ya. Mungkin kita lanjut ya bagaimana kekhalifahan Utsman ini berjalan ya. Kekhalifahan ini Anda baca dulu nanti Anda jelaskan beberapa ya. Penaklukan-penaklukan atau perluasan daerah dari zaman Utsman. Ya karena Utsman ini untuk masalah perang nggak segencar Umar ya. Kita di poin pertama, sebagian beberapa daerah yang telah memiliki gubernur Muslim, ya, yang dulu ditaklukkan oleh Khalifah Umar, ya, ada yang melanggar perjanjian daerah tersebut. Oleh karena itulah Khalifah Utsman menyiapkan tentara untuk menundukkan sampai mereka taat kembali. Ya. Inilah seperti yang terjadi di Parsi juga. Di Parsi itu yang dipimpin oleh dulu Abu Ubaidah, kemudian Amr bin As, Abu Ubaidah, ya, itu yang udah wafat, ya. Akhirnya dilanjutkan oleh Zubair bin Awam, yaitu memiliki pasukan Parsi yang tersisa itu masih ingin membelot, ya, maupun rajanya sudah wafat. Ya. Maka dikuatkan lagi oleh zaman Utsman untuk mentaatkan orang-orang di Parsi, bayar zakat, membayar fidyah bagi yang tidak ingin masuk Islam, ya, uang perdamaian dan mengajak mereka kepada Islam, ya, demi keselamatan mereka sendiri. Ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, oleh Utsman daerah Syam diserahkan seluruhnya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, nanti kita lihat beberapa daerah itu diberi pemimpinan ya. Nah, untuk mengadakan perang lautan dan juga perang Taflis. Ya. Nah, daerah-daerah ya yang mana nanti ini perang Taflis ini daerah Mesir sampai ke perbatasan Yordan. Perangnya besar, tapi daerah perangnya itu unik.
Ya, bahkan diriwayatkan perang Takhris itu sampai ke pantai, ya, perbukitan pantai. Ya, makanya kaum muslimin ini agak kewalahan di perang Takhris karena kaum muslim itu biasanya perangnya bukan di hujan 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 tropis ya. Perangnya kaum muslimin itu ya biasanya di apa ladang-ladang tandus, ya. Gurun pasir luas, nggak bisa mereka bersembunyi. Nah, perang Takhris ini perang yang unik, ya. Mirip dengan perang Yarmouk, ya, yang melewati apa namanya jembatan. Itu perang pertamanya kaum muslimin yang harus melewati sungai gitu kan. Ya, makanya kewalahan gitu kan. Kemudian ada Abu Ubaidah Abdullah bin Abu Sarh yang menaklukkan Afrika seluruhnya. Nah, ini di sini seluruhnya itu yang masih mereka hidup ya. Mana pada waktu itu ya, sahabat Uthman ya, ini Amr bin As sudah wafat ya. Nah, dari jabatannya ya dari negeri Mesir dan juga dia ditentukan sebagai Abdullah bin As bin Sarah Abu Sarah ya, sebagai penerus Amr bin As ya. Pada tahun 31 Hijriah ini lengkap cukup jauh ya. 8 tahun kemudian, nah, tentaranya menyempurnakan penaklukan negeri Parsi. Benar-benar Parsi itu sudah menjadi negeri Muslim ya pada tahun 31 Hijriah ya cukup lama. Parsi itu dimulai penaklukan itu dari sahabat Abu Bakar tahun 11 Hijriah sampai 31, 20 tahun. Bayangkan ya untuk menaklukkan Parsi. Ya. Karena apa? Ya, kepemimpinan Persia ya di Parsi ini, ya kan? Nah, pada waktu itu juga ya, kerajaan Romawi menyiapkan armadanya besar-besaran untuk sekitar 600 kapal ya, ya untuk menaklukkan daerah perbatasan Romawi ya yang berada di Baitul Maqdis. Ya. Abdullah bin Abu Sar ya, lalu berangkat menuju armada kaum Romawi yang kemudian diikuti pula oleh Muawiyah. Jadi Syam dan juga Baitul Maqdis ya, pasukannya bersatu untuk menaklukkan atau melawan pasukan dari Romawi. Ya. Nah, maka terjadi pertempuran ya yang mana memecah belahkan ya pasukan Romawi ya dan akhirnya kapal-kapal tersebut menjadi harta rampasan kaum muslimin ya. Nah, nah ini harta rampasan pertama yang berbentuk kapal ya. Nah, dan akhirnya mempunyai pertama kali kaum muslimin mempunyai pelabuhan yaitu di kalau sekarang itu bukan Lautan Merah, Bung. Teluk Teluk Afrika berarti ya hitungannya. Atau apa yang di atasnya Mesir itu ya. Nah, makanya lah ya pertama kali kaum muslimin mempunyai daerah kelautan ya di zamannya Utsman bin Affan. Ya. Bisa dibilang zaman Utsman ini uh, kepemimpinan yang cukup solid ya, dari kaum muslimin atau memperkuat daerah-daerah kaum muslimin. Jadi nggak banyak memperluas. Ya. Yang memperluas itu cuma Abdullah bin Abu Sarh doang. Ya. Sampai ke Menanjung Maroko. Ya, walaupun ini pelabuhan kaum muslimin belum ada ya di Semenanjung Maroko. Ya. Nah, namun di sisi lain, ini yang tidak ada di Nurul Yakin. Ya. Utsman bin Affan ini kelemahannya bisa Anda bilang. Tidak seperti Umar yang sering patroli ya. Nggak banyak mengayomi atau lingkupnya itu nggak banyak ke sampai ke orang-orang gitu. Sampai ke para Badui apa. Sehingga banyak ada pergerakan kaum munafik yang tidak diketahui oleh Utsman bin Affan. Ya, pergerakan Khawarij itu tidak diketahui oleh Utsman bin Affan. Ya. Nah, inilah bagaimana Utsman bin Affan akhirnya ya tidak lama ya, uh, khalifan beliau yang memang sudah lama ya, maksudnya tidak lama setelah beliau mematenkan ya daerah Romawi tersebut, ya beliau akhirnya terbunuh ya, syahid ya seperti yang dikatakan oleh Rasulullah. Ya. Nah, bisa dilihat ya dari munculnya fitnah-fitnah yang terjadi saat ketika Umar wafat itu memunculkan fitnah-fitnah yang lain
yang tidak terjamah oleh Utsman bin Affan, ya. Nah, maka itulah ya, nah, ketika fitnah sudah merajalela, sudah mulai memuncak, ya, nah, maka ya, uh, terbuat ya, direncanakanlah pembunuhan oleh Utsman, untuk Utsman bin Affan, ya. Ketika Utsman bin Affan memiliki sifat sabar dan juga tulus, ya, ikhlas serta ya berpendirian teguh, ya. Nah, sebagian orang itu menuduh bahwa ya, bawahan-bawahannya itu ada yang berlaku curang atau lalim, ya, baik dalam keuangan, ya, atau bisa kita bilang zaman sekarang seperti korupsi, ya. Nah, karena itulah mereka lalu minta agar beliau suka mengganti pegawai-pegawai dalam Baitul Mal, atau misalkan gubernur-gubernur, ya. Ini sempat terjadi pada zaman Umar bin Khattab ketika diminta untuk mengganti Abu Ubaidah, ya, yang dirasa tidak ber apa berpendirian tegas, gitu. Tapi permintaan itu tidak ada yang dikabulkan oleh Utsman bin Affan, tidak diacuhkan, ya. Maka mereka sama menggoyangkan rakyat-rakyat Mesir dan juga Kufah, ya, dan meniup fitnah-fitnah, daerah Mesir, ya, dan juga Kufah, ya. Ini dipimpin oleh kalau Mesir itu berarti Abdullah bin Abu Syarah, dan juga Kufah oleh Ali bin Abi Thalib, ya. Nanti membuat fitnah, ya, hasut-hasutan dipimpin oleh Abdullah bin Sabah, ya, yang mana ini salah satu dari orang munafik, ya. Nah, setelah itu pemberontakan dari Mesir, Kufah, Basro, ya, besar-besaran ini sampai Zubair bin Awan pun kena, ya, berangkat ke Madinah. Ya, untuk apa? Untuk untuk berunding dengan Utsman. Ya, dan setelah mereka meminta kepada Khalifah Utsman agar beliau ya menurunkan beberapa pegawai-pegawai dari gubernur, ya, di daerah-daerah kaum muslimin, ya. Namun beliau menolak, ya. Karena itulah mereka sama-sama mengepung beliau, kemudian sebagian dari mereka ada yang memanjat dinding, ya. Nah, lalu beliau dibunuh, ya. Yang diriwayat dengan salah satu belati, ya. Yang belati itu mempunyai ada tulisannya, ya, tulisan-tulisan Persia, ya. Nah, mereka lalu merampok gedung-gedung beliau, dan peristiwa itu terjadi pada tahun 35 Hijriah. Mulai dijarah, ya, ini kudeta ya bisa dibilang, ya. Nah, penduduk-penduduk ini, ya, kudeta ini tidak dilakukan oleh orang Arab. Dia harus ketahui, ya. Yang dilakukan oleh kudeta ini oleh orang-orang yang dikuasai daerahnya, Mesir, Kufah, Basro, ya. Mereka bukan orang-orang yang masuk Islam bahkan setelah Fatul Makkah, enggak. Makanya wajar, ya, mereka pada dari Islam mereka belum seteguh orang-orang yang masuk Islam saat Fatul Makkah, apalagi sebelum Fatul Makkah, ya. Jadi wajar ada kudeta seperti ini, ya, walaupun ya sangat disayangkan, ya. Dan itulah kalau Allah masyafa'al, beliau ditikam, ya, dan akhirnya terbunuhlah, ya, Utsman bin Affan di kediamannya sendiri, ya. Nah, maka inilah sebab terpecah belahnya kaum muslim dengan sangat amat besar, ya. Pada zaman Utsman itu masih uh, fitnah-fitnah belaka, belum sebesar zaman Ali bin Abi Thalib nanti. Namun inilah muncul, ya, pembunuhan, ya, Utsman ini menjadi fitnah yang dilakukan oleh Humran bin Sudan, ya, yang sebagai pembuka fitnah yang lain, ya, yang akhirnya nanti kita bisa lihat, ya, pada zaman Ali bin Abi Thalib, ya, setelah wafatnya Utsman bin Affan ini ada beberapa fitnah yang muncul, bahkan saat wafat pun ya fitnah itu sudah ada, ya. Nah, yang pertama kali apa setelah terang-terangan, nah inilah, ya, fitnah pertama kali oleh orang-orang, ya, yang membelot orang-orang munafik itu secara terang-terangan ketika terbunuhnya Utsman bin Affan, ya. Kenapa? Karena fitnah ini udah berkelompok akhirnya, ya. Nah, udah berencana untuk mengkudeta
kepemimpinan kaum kaum muslimin yang dipimpin saat itu oleh Khalifah Utsman bin Affan. Nah, itulah munculnya fitnah, ya. Nah, sampai ke Khalifah Utsman bin Affan, para jamaah sekalian ada yang ditanyakan, beliau dikudeta dan juga dibunuh, ya. Nah, wafatnya beliau ada yang ditanyakan para jamaah sekalian. Oh, cukup ya. Karena Cukup, pada Insya Allah. zaman Utsman ini ya tidak ada pembentukan baru seperti zaman Umar. Ya. Khalifah beliau ya hanya mematangkan apa yang dilanjutkan oleh apa yang dibangun oleh Umar dan juga Abu Bakar. Ya. Namun itulah ya tidak tadi yang bilang kelemahannya Utsman ini tidak melingkup kepada kaum kaum yang duafa, kaum kaum kecil. Ya. Termasuk orang-orang yang baru masuk Islam di daerah-daerah penguasaan. Nah itu akhirnya memunculkan fitnah dan terjadi kudeta. Itulah puncaknya. Dan ini juga awal menjadi terpecah belahnya kaum muslim. Kenapa Nabi bisa bilang begitu? Kita masuk ke Khalifahan Ali bin Abi Thalib. Bismillah, pelajaran ke-31. Setelah Utsman bin Affan wafat, seharusnya ada yang melanjutkan. Namun gimana? Utsman bin Affan nggak menyampaikan wasiat. Itu penyebab pertama. Kalau ketika Utsman bin Affan qadarullah menyampaikan wasiat, ya, beromboklah sisa-sisa dari uh, Majlis Suro, seperti tersisa 5, ya. Kalau misalkan ia mewakili tersebut, harusnya lebih aman, ya, nggak ada fitnah. Namun Utsman bin Affan tidak menyampaikan wasiat satupun. Maka ketika kaum muslimin wafatnya Utsman bin Affan ini nggak karuan. Mereka itu punya pandangan masing-masing. Udah nggak ada majelis syuro lagi seakan-akan, ya. Nah, yang mana akhirnya ya pemberontak ini seakan-akan punya ruang. Kenapa? Ya kaum muslimin aja mereka aja saling berselisih, apalagi orang-orang munafik, ya, memanfaatkan kondisi kekacauan bagi kaum muslimin. Nah, inilah saat-saat goyahnya kaum muslimin. Ya, udah nggak punya satu pemimpin lagi nanti, akan-akan. Ya. Nah, maka ya di antara mereka yang menjadi pemimpin yang pantas ya, yang patut kecuali Ali bin Abi Thalib, ya, yang mana ya nanti kita lihat ada fitnah-fitnah. Karena itu mereka ya beserta beberapa sahabat ya menganggap bahwa beliau yang diangkat sebagai khalifah. Ya, tapi beliau menolak ya seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Ya. Tapi setelah diminta dengan dibujuk ya Ali bin Abi Thalib ini ya uh, untuk menghadapi fitnah ya. Kalau nggak ada pemimpin nih nggak bakal ada jalan keluar dari fitnah ini nih ya. Yang membunuh Utsman gimana gitu kan? Kemudian orang-orang yang membangkang tadi itu harus gimana ya? Nah, harus ditelusuri siapa ini, diselidikin, gitu kan? Kan dibayatlah Ali bin Abi Thalib ya dan ya sudah beliau memuji Allah dan juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Beliau berkhutbah, ya, ia berkhutbah ya. Ya ayyuhal muslimun ya, ya ayyuhan nas, ya, sungguhnya Allah sudah menurunkan kitab sebagai penunjuk dan juga penerang ya. Nah, huda linnas wa bayyinatin ya, linnas ya. Tentang kebaikan dan juga keburukan ya. Sebagaimana kita ketahui ya, Al-Quran itu sebagai pembeda ini baik ini buruk ya. Maka ambillah olehmu semua yang baik dan tinggallah mana yang jelek ya. Ittaqillah ya, lagi-lagi tentang takwa kepada Allah ya. Takutlah kepada Allah ya sebagai hamba Allah di dalam negerinya dan juga hambanya ya. Sesungguhnya kamu ya manusia semua akan ditanya sampai tentang tanah kita ya, binatang-binatang kita semua itu akan ditanya ya. Walatus alumna yawma idzin anin na'im, ya kan? Nah, dalam surat Takatsur ya. Ya. Taatlah kepada Allah dan janganlah kamu semua berbuat dosa ya. Maka bila kamu semua ya kaum muslimin ya mengetahui akan kebaikan, ambillah kebaikan itu.
Dan bila tahu akan kejelekan maka tinggalkan. Nah, inilah wasiat dari Ali bin Abi Thalib ketika dibaiat, ya. Ya. Sebelum kita masuk kepada profilnya Ali, eh, ada satu fitnah yang terjadi, ya, yang mungkin eh, ya mungkin akan dibahas nanti ya. Maka kita masuk dulu ke profil beliau ya. Beliau bernama Ali, ya, bin Abu Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim, ya, sepupu dari Rasulullah. Ya. Beliau lahir ya pada tahun 32 sesudah lahirnya Rasulullah, atau 8 tahun 8 tahun sebelum wahyu turun kepada Rasulullah. Ya, makanya pertama kali anak-anak dari golongan anak-anak yang masuk Islam itu Ali bin Abi Thalib. Karena pada saat itu umurnya masih 8 tahun. Ya, ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu yang menjadi Rasul, beliau itu belum balik. Ya. Nah, beliau berserta Rasulullah SAW dalam satu rumah. Ya. Bisa tinggal sama Rasulullah itu satu rumah. Walaupun nggak selalu ya. Nah, karena itu beliau selalu mendapatkan petunjuk dan juga di ajaran dari Rasulullah. Dan beliau tidak pernah melakukan hal-hal kotor pada zaman jahiliyah. Tidak pula menyembah berhala. Nah, beliau menghadiri semua peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Tabuk. Ya. Nah, sebab beliau diangkat sebagai pengganti Rasulullah SAW untuk mengatur pemerintahan di Madinah. Ya. Ya, makanya perang Abu Bakar dan juga Umar itu istimewanya beda pada zaman sekarang. Ya. Keutamaannya beda. Ya. Kenapa? Karena Abu Bakar dan Umar itu emang diinginkan oleh Rasulullah SAW selalu berada di sisi beliau. Ya. Selalu menemani beliau dimanapun berada. Ya. Nah, ketika ia diangkat menjadi khalifah, maka pintu fitnah sudah meluas. Nah, ini yang diharapkan kaum muslimin, ya, terutama penduduk kaum Ansor dan juga Muhajirin. Ali, kalau kamu nggak diangkat, kata kaum muslimin, fitnah ini bukan makin besar lagi, udah merajalela, ya. Maka nanti ada perang unta, perang Siffin, perang saudara, perang Siffin ini, ya. Nah, peristiwa pengalian dan juga Nahrawan, perang isinya fitnah, perang saudara ini, fitnah ya. Alhamdulillah min dzalik, ya. Jadi pada zaman Ali ini nanti itu cuma, ya, ini sangat disayangkan ya, sedikit bukan mengecewakan tapi gimana ya, bisa dibilang itu pada zaman Ali ini malah ingin mengembalikan kekuatan kaum muslimin yang sudah turun anjlok pada zaman Utsman. Habis-habisan fitnah itu ingin dihancurkan oleh Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya apa? Ali juga terbunuh nanti oleh fitnah itu. Kan? Masuk dulu ke perang Unta, perang saudara kaum muslimin. Setelah sampai kepada Aisyah berita ini tentang pembunuhan Utsman, maka berkhutbahlah di hadapan manusia, penduduk Mekah, ya, misi khutbah untuk mendorong agar menuntut bela atas darah Utsman. Jadi Utsman ini harus didahulukan masalahnya. Apa maksudnya? Pengajaran orang-orang yang apa namanya, eh, mem- mengkudeta Utsman itu dulu yang dia harus dilakukan, ya. Nah, maka disetujui oleh Tolhah, ya, bin Abu Sufyan juga Zubair bin Awam, ya. Lalu mereka menuju Basrah dan juga memimpin tentara sengaja agar mengadakan perang kepada orang-orang yang berkudeta, ya. Nah, setelah Khalifah Ali, ya, mendengar berita itu, ya, segeralah beliau membawa tentaranya ke sana untuk menghadapinya, ya. Di sana langsung berunding, ya, di antara kedua belah tentara dan hampir berakhir dengan perdamaian dan akhir. Nah, untuk yang menjauhi pembunuhan, ya. Nah, Utsman itu tidak takut atas keamanan dirinya daripada hukuman bunuh. Karena itu mereka sama-sama merusak perjanjian itu, ya. Nah, jadi Utsman itu ya memang mendahulukan untuk apa namanya, untuk keamanan kaum muslimin juga seharusnya, ya. Dan ini seharusnya kita lanjutkan, ya.
Untuk keamanan kaum muslimin dahulu, yang mana Ummul Mukminin Aisyah ini kurang setujunya, apa namanya, uh, Aisyah ini menyayangkan jangan diangkat khalifah dulu, tapi apa, ya, uh, yang pengkudeta-kudeta ini, ya, dikejar dulu, baru nanti diangkat khalifah, ya, agar apa, agar fitnahnya meredam. Bahwa alam, menurut Ana, keduanya ini punya sisi baik, namun Ana lebih setuju ke pendapatnya kaum Muhajirin dan juga Ansor secara umum, ya, yaitu ngangkat Ali dulu, ya. Nanti setelah Ali terangkat baru kita rumbuhkan untuk pengajaran orang-orang yang mengkudeta tadi di Basro, ya. Maka terjadilah perselisihan dan akhirnya, ya, terjadi perang antara pasukan Ali dan juga Tolhah, ya. Sangat disayangkan di sini, ya, Tolhah dan juga Zubair itu terbunuh, ya. Ini sahabat yang dicintai Rasulullah, ya, majelis syuro, ya. Ali, Tolhah, Zubair ini dekat, ya. Majelis syuro mereka, ya. Orang-orang bermusyawarah pada zaman Rasul sampai zaman Utsman. Namun apa? Terbunuh oleh perang saudara sendiri, ya. Maka perang ini perang unta, ya, karena Ummul Mukminin radhiyallahu anha dalam memimpin tentara itu naik di atas unta. Jadi pemimpin dari Tolhah, Zubair, itulah Aisyah sendiri. Ya, menurut anak ini menurut anak pribadi. Nah, lanjut dulu, ya. Kemudian Ali bin Abi Thalib menyuruh Radhanhu menyuruh supaya Aisyah dikembalikan ke Madinah beserta saudara-saudaranya, ya. Yang mana segala hormat atas kemuliaan, ya. Nah, ini peristiwa terjadi pada tahun 36 Hijriah. Sebenarnya sudah teredam sedikit fitnah tersebut, namun ya ada beberapa sahabat yang belum puas termasuk Aisyah radhiyallahu, Tolha, Zubair. Dari pandangan anak fitnah ini, menurut anak, ya, dari beberapa kisah juga, di luar ini, ya, dari Rahiqul Maktum, Aisyah ini terlalu ambisius untuk balas dendam. Ini menurut anak pribadi, ya. Karena nggak terima Utsman bin Affan itu terbunuh, ya. Jadi seakan-akan siapa yang membunuh Utsman ini harus dikisos dahulu. Padahal tadi tujuannya, Utsman ini tidak takut atas terbunuhnya dia, namun dia takut atas keamanan kaum muslimin. Nah, itu yang harus didahulukan, ya. Jangan apa? Kalau nggak diangkat khalifah, fitnah ini makin menyebar. Maka diangkat khalifah oleh kaum muhajirin dan juga ansur di kota Madinah untuk, ya, untuk meredam fitnah ini, ya, untuk nggak makin meluas, ya. Nanti orang-orang yang mengkudeta Utsman itu bisa dikejar, tenang, nggak usah buru-buru, ya. Namun Aisyah ingin, ya, sebelum diangkat khalifah, kaum muslim ini bersatu dan menyerang orang-orang yang mengkudeta. Namun bukan menyerang orang yang kudeta, malah menyerang kepemimpinan kaum muslimin. Ini kejadian pertama kali para sahabat tidak setuju dengan keputusan khalifah. Yang nggak setuju bahkan istrinya Rasulullah sendiri, ya. Nah, jadi menurut Anda di sini tidak mengurangi hormat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu. Menurut Anda keputusan dari Aisyah sangat-sangat tidak tepat di sini. Kenapa? Ini malah memperbesar fitnah. Inilah munculnya Khawarij, ya, yang akhirnya ada membela Ali, ya, yang nanti akan membela Muawiyah, gitu kan. Susah jadinya. Dan akhirnya apa? Muawiyah yang ada di pasukan Tolha dan juga Zubair enggan membaiat Ali bin Abi Thalib, ya. Yang awalnya, ya, Muawiyah mengirimkan, ya, gamis yang mana Utsman pakai ketika terbunuh, ya, kepada, ya, nah, menuman darah, ya, karena bekas pembunuhan itu kepada Muawiyah, ya, di negeri Syam, ya. Maka sebab itulah penduduk negeri itu tertusuk hatinya dan mereka ingin menuntut balas. Nah, ini fitnah nih. Setelah itulah Muawiyah mengadakan pengamatan dan juga penelitian benar-benar. Siapa yang membelot ini, siapa lagi nih? Apakah sudah terbunuh semua?
ya, atau masih ada yang tersisa. Nah, lalu mereka lalu ya segera mengambil keputusan untuk ya menentang pembaitan Ali bin Abi Thalib ya dan bertindak akan menuntut bela atau membalas dendam atas wafatnya Utsman bin Affan ya. Nah, setelah itulah Ali mengetahui akan enggannya pembaitan itu terus Muawiyah ya, lalu menyiapkan bala tentara ya untuk memerangi Muawiyah. Nah, begitu pula tentang Muawiyah menyiapkan pasukan untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Ini yang anak kurang setuju ya. Yang anak bukan kurang setuju, sangat disayangkan ya. Perang Unta, perang Siffin ya. Nah, yang itu perang saudara semua ya. Ya, sangat-sangat disayangkan ya. Hmm. Yang perang Unta tadi ya, atau perang Jamal ya. Yang mereka itu berkata ya, berikanlah tanganmu agar kami membaiatmu. Lalu ada orang menjawab ya, tunggu ya, sampai semua orang bermusyawarah. Ya. Dan mereka ada yang berkata, seandainya orang-orang kembali ke negeri mereka karena terbunuhnya Utsman, sementara tidak ada seorang pun yang mengisi posisi khalifah. Ya. Ini saya makin nggak aman ini. Ya. Nah, lalu mereka terus mendesak untuk membaiat Ali dan akhirnya ya ada yang di antara mereka yang membaiat beliau ada Tolha, Zubair. Ya. Nah, yang akhirnya ya dilanjutkan dengan umroh ya, namun terpecah juga akhirnya ya karena ya masih tidak setuju dengan pengangkatan tersebut. Yang mana ya masih ditunggu oleh Ali bin Abi Thalib bagaimana dengan keluarganya Utsman ya. Nah, apakah ingin dikisos ya atau misalkan ya kita tawan aja gitu ya. Nah, jadi ini yang mana uh, pemicu ya, yang mana sebetulnya di sini awalnya Toha sama Zubair itu nggak ingin perang ya. Namun Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu ya memanas-manasin ya. Yang mana Ummul Mukminin itu berkata ya seperti kita apa namanya anjing-anjing yang menggonggong gitu ya. Diibaratkan lah ya, kepada orang apa namanya yang mengkudeta Utsman, ya mereka itu sudah seperti anjing yang menggonggong, tinggal menerkam kita. Kalau kita nggak maju, ya maka tidak akan selesai. Dan inilah bagaimana peristiwa perang Unta tadi, perang Jamal itu terjadi. Ya, uh, yang menurut Ana ini keputusan dari Ummul Mukminin kurang tepat, ya. Sangat disayangkan. Ya, maka dilanjutkan dengan perang Siffin. Ya, nah, perang yang terjadi antara Muawiyah dan juga Ali bin Abi Thalib. Ya, inilah perang kedua dari para sahabat. Ya, nah, yang mana terjadilah surat menyurat yang dikirim dari kedua utusan. Ya, tapi tidak ada untuk itikat menyelesaikan. Nah, akhirnya kembalilah utusan Ali dan memberitahukan bahwa Muawiyah tetap bersikeras ya, untuk melakukan pembunuhan kepada yang mengkudeta Utsman. Ya. Nah, maka inilah yang terjadi perang ya. Nah, ya, di antara fitnah yang terjadi ya dari para sahabat tersebut adalah perang Jamal, perang Utsman, ya. Ya, ada yang telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW, ya. Nah, dalam satu hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, sahihain, ya. La taqumu saha hatta taqatatila fitnata azimatin. Tidak akan datang hari kiamat, ya, sehingga ada dua kelompok besar yang saling berperang, ya. Yakunu bainahuma, ya, maqatilu azimah, ya. Yang terjadi di antara mereka itu nanti perperangan besar, ya. Da'utahuma wahidah, ya. Padahal seruan mereka itu satu,
Islam. Nah, ini telah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW. Ya, maka kelompok Ali dan juga Muawiyah, ya, yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar pada Fathul Bahri. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah. Rasulullah sudah tahu nanti akan ada perang kayak gini. Ya. Nah, yang mana pendapat lain dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Kebanyakan orang yang berperang dari dua kelompok itu, ya, orang-orang taat kepada Ali dan ya tidak juga kepada Muawiyah. Ya. Sebelumnya Ali juga Muawiyah, ya, nah, berusaha untuk mencegah agar tidak terjadi pertumpahan darah. Nah, namun ya tidak terlepas dari fitnah, maka muncullah hati terbakarnya hati Muawiyah. Dia tidak bisa menerima. Ya. Nah, ini bisa dibilang ya tadi yang Anda sayangkan kembali lagi ya. Kita lanjut ke materi. Ya. Perperangan ini dimulai pada bulan Safar tahun 37 Hijriah. Ya. Perang besar. Ya. Pada hari ke-8, ya, tanggal 8 Safar, bertempurlah kedua belah pihak sehingga berlangsung peperangan yang selama 3 hari 3 malam seperti perang apa? Uh, perang Tabuk ya. Nah, di antara tentara Muawiyah pada waktu itu telah melemah. Oleh karena itu Amr bin As, ya, Afwan yang Amr bin As, nah, sedikit salah ya, beliau belum wafat, namun hanya diturunkan, ya, memberi isyarat untuk mengangkat mushaf di atas ujung tombak, ya, mereka bertanda damai, ya, dengan hukum kepada kitab Allah. Maka disitulah Ali bin Abi Thalib, ya, berpendapat bahwa itu semata-mata merupakan tipuan. Ya, mereka menipu untuk berserah diri gitu. Nah, karena menghentikan pertempuran. Nah, dengan demikian, ya, maka tentara beliau lalu berpecah menjadi dua bagian. Ya, sebagian mereka menyetujui atas pendapat beliau untuk terus menyerang. Sebagian mereka mengharap agar beliau ya meminta damai. Ya, nah, karena suara mereka terlalu banyak, maka terpaksalah beliau mengikut pendapat golongan yang kedua. Dan demikian, ya, perang Siffin ya dihentikan dengan perdamaian. Ya. Nah, walaupun tidak tetap perang gitu kan, sudah terjadi perang. Ya. Dan akhirnya terjadilah tahkim, ya, pengadilan. Ya. Setelah perang Siffin, ya, kembalilah Muawiyah ke Basrah dan juga Ali bin Abi Thalib, ya, yang akhirnya pindah ke Kufah, ya, dan akhirnya terjadilah tahkim pengadilan, ya. Ya, rakyat Syam ya memilih Amr bin As dan memilih juga, ya, rakyat Irak memilih Abu Musa al-Asy'ari, ya, dan kemudian dipilih sebagai hakim akan mengadili perselisihan di antara Ali dan Muawiyah, ya. Kedua hakim ini kemudian berkumpul di, ya, Dummatul Jandal, ya, pada bulan Ramadan tahun 37 Hijriah. Peristiwa yang unik nih pada bulan Ramadan. Ya, sesudah berlangsung penyerahan pertemuan di antara keduanya, hakim tersebut maka telah bermufakat kedua belah pihak bahwa akan memecat Ali dan juga Muawiyah, ya, yang kemudian akan menjadi khalifah itu nanti dimusyawarahkan. Jadi diturunkan keduanya nanti musyawarahkan ulang. Ya, maka dahululah Abu Musa mengumumkan hasil perundingan itu kepada orang banyak dan memecat Ali dari kursi kekhalifahan. Ya. Adapun Amr bin As, ya, ia mensiasatkan menipu, ya, dengan cara memecat Ali dan menetapkan Muawiyah sebagai khalifah. Nah, jadi pihak Amr Abu Musa inginnya Muawiyah aja yang ngangkat gitu, diangkat. Ya. Dengan demikian, kembalilah rakyat Syam itu kepada Muawiyah, ya, karena suara banyak dan mereka sama-sama membaiat kekhalifahan Muawiyah. Setelah itu maka meluaslah perpecahan perselisihan di antara pihak Ali dan juga Muawiyah. Yang kemudian, ya, dari kedua belah pihak ini masing-masing, ya, uh, ingin bertempur lagi gitu ya, secara panjang, ya, ya. Dan akhirnya terpecahlah, ya, kekhalifahan kaum muslimin, ya, yang seharusnya, ya, Ali ini bisa melanjutkan, ya, kekhalifahan
Ya. Namun itulah terpecah belah. Bahkan ini dari para sahabat pun ya, terpecah belah juga, bingung juga akhirnya, ya kan? Kaum muslimin akan dibuat bingung. Kita tetap mempunyai Khalifah Ali yang kita baiat. Sekarang kok tiba-tiba hanya penduduk Syam aja yang ingin menurunkan mereka, gitu kan? Maka kaum Khawarij ialah golongan tentara Ali dahulu. Nah, muncul ya pada zaman sekalian. Ya. Orang-orang yang membela Ali sampai diturunkan dari pemimpinan dia itu memiliki taklid buta kepada Ali. Ali ini kan apa dari apa keluarganya Rasul, Ahlul Bait, ya. Kemudian ia salah satu orang yang dekat kepada Rasul, salah satu orang yang beriman. Berani-beraninya dia Abu Musa dan juga uh, ya Abu Musa dan juga Amr bin As menurunkan Ali dari kekhalifahan. Padahal Muawiyah itu masuk Islamnya telat, gitu kan? Nah, berani-beraninya ya. Dan akhirnya itulah pemikiran Khawarij muncul. Ya. Mereka nggak mau taat kecuali kepada Ali. Ya. Nah, yang mana ya saat Ali menerima keputusan itu, ya, dan mereka lah yang akhirnya uh, berperang. Ya, maka kaum Khawarij, ya mereka itu berkumpul di Nahrawan dengan jumlah 12.000. Jadi kaum Khawarij jumlahnya 12.000 orang untuk menyerang apa? Muawiyah. Dan disinilah mereka memberontak, membunuh anak-anak kecil dan juga perempuan. Ya. Ini sudah melenceng ini, sudah melenceng. Fitnah ini udah makin kacau. Zaman Ali ini udah parah. Ya. Maka itulah ya, maka Ali segera menyiapkan tentara, kemudian ya beliau membawa tentara menggempur mereka ya, kepada yang diberi nasihat, tetapi oleh mereka nasihat itu tidak diterima. Jadi Ali pun ini menentang Khawarij. Nggak boleh. Engkau tetap mendukungku, tapi jangan seperti ini. Ya. Maka terjadi perang yang dahsyat di antara kedua belah pihak, ya, yang akhirnya dengan kemenangan Ali bin Abi Thalib dan ya, membunuh pembesar-pembesar Khawarij. Ya, adapun yang mereka itu akhirnya lari ke daerah Yaman dan juga ke daerah Syam. Ya. Nah, maka Muawiyah ya, tentang perpecahan Ali ini akhirnya memenangkan beberapa daerah. Udah, ini bukan Khalifah Islam lagi nih pada zaman sekarang. Ini udah kayak penjajahan lagi. Setelah Ali bin Abi Thalib memerangi kaum Khawarij dan beliau menyuruh tentara agar menggempur Muawiyah, ya maka mereka minta kepada beliau agar mengundurkan waktu perang hingga tahun depan, ya, untuk bersedia lebih dahulu. Nah, jadi di sini secara resmi itu Ali sebenarnya belum turun masa kekhalifahan Ali gitu. Pun Muawiyah telah memberi kuasa kepada Amr bin As atas negeri Mesir. Maka itu berangkatlah dari sana untuk menguasai Mesir, ya. Nah, untuk menyiapkan tentara, ya, menyerang Hijaz dan juga Yaman. Jadi rencananya Muawiyah ini nanti itu daerahnya Ali itu nanti diperangin. Ya. Itu apa? Kufah, uh, Madinah, Mekah, dan Yaman. Ya. Nah, sisanya ada beberapa daerah yang mana daerahnya Muawiyah itu kan adanya di Baitul Maqdis, Mesir, Syam, Basroh. Ya. Nah, yang tadi ya, tetap di daerah Ali itu ya melainkan hanya Irak dan Parsi. Ya. Yang semuanya itu adalah merupakan api kemarahan dan goncangan, ya tentang fitnah tersebut, ya. Daerah-daerah yang dikuasai oleh kaum muslim sebelumnya yang masih mendukung Ali itu ya tinggal Irak, Parsi, ya. Daerah cukup luas, ya, namun ya setengahnya telah diambil alih oleh Muawiyah, ya. Maka ya fitnah terus berlanjut, yang perang itu terjadi tahun 38, ya. Lanjut lagi perang tahun 38 Hijriah, ya. Maka bersepakatlah 3 orang dari kaum Khawarij yang hendak membunuh Ali, Muawiyah, Amr bin As. Ya. Nah, karena udah nggak kondusif lagi, ya. Kita bisa lihat tadi, ya, yang tersisa itu tinggal Abu Musa, ya. Uh, dari apa namanya?
Majelis Syuro ya. Nah, tinggal Abdurrahman bin Auf itu wafat tahun 35 juga kalau nggak salah. Jadi Majelis Syuro itu tinggal satu orang, maksudnya tinggal Abu Musa atau udah nggak ada lagi bisa dibilang. Ya. Nah kaum Khawarij ini udah benci kepada Ali, Muawiyah, Amr bin As, tiga orang itu. Ya. Maka ketika perang berlanjut, yang awalnya ada jangka damai, ya, di tahun 39 itu sempat Ali yang memegang ya, sempat Ali yang memegang, ya. Jadi setahun itu sempat damai. Ya, Ali sama Muawiyah itu sempat damai tahun 39. Di tahun 40, ya, pertengahan tahun awal 40 Hijriah itu, uh, Khawarij ini bersembunyi, ya, dan nggak setuju ya bahwa damai ini. Ya. Mereka bilang ya Muawiyah, Ali dan juga Amr bin As ini udah nggak sejalan dengan Rasulullah lagi. Mereka ini udah sebagai penjajah kata Khawarij. Ya. Nah, yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Muljim. Ya. Nah, karena secara sesungguhnya ya, ia pergi ke Kufah, di sana bersembunyi, kemudian memukul Ali radhiyallahu anhu. Ini Abu bin Muljim ini yang meracuni Ali bin Abi Thalib. Ya. Kemudian beliau ya, sedang keluar ketika sedang sholat subuh. Ya. Kasus seperti seperti Umar ya. Jadi ketiga tadi itu uh, uh, yang ingin membunuh Muawiyah itu nggak jadi, nggak bisa ya, terhalang. Yang ingin membunuh Amr bin As itu nggak bisa ya. Yang yang bisa membunuh itu akhirnya terbunuhlah Ali bin Abi Thalib ya. Yang sempat bertahan itu kita sebulan ya. Nah, maka inilah yang membunuh Ali bin Abi Thalib itu ya. Abdurrahman bin Muljim ya. Nah, yang kemudian yang diutus untuk membunuh Muawiyah itu Abdullah At-Tamimi ya. Nah, pada waktu yang sama ya. Hmm. Kemudian yang ketiga itu ya Amr bin Bakir untuk membunuh Amr bin As ya ketika sholat subuh juga dengan waktu yang sama ya. Nah, namun ya semuanya tidak ada yang terjadi untuk membunuh Amr bin As ya. Uh, Kemudian Abdullah At-Tamimi ya tidak berhasil membunuh ya. Dan akhirnya ya yang terbunuh adalah mereka ya. Abdullah At-Tamimi dan juga Amr bin Bakir yang terbunuh sendiri. Ya. Kecuali Abdurrahman bin Muljim yang akhirnya berhasil membunuh Ali bin Abi Thalib. Ya. Nah, inilah akhir kepemimpinan dari Ali bin Abi Thalib yang sempat dilanjutkan oleh Hussein ya, sekitar 6 bulan untuk mencari khalifah selanjutnya dan ingin meredam ya, mengejar orang-orang uh, uh, Khawarij tadi. Ya. Nah, maka kita lihat ya, sesudah Khalifah Ali, maka diangkatlah Hasan ya, karena lebih tua Hasan daripada Hussein, ya, untuk menyelamatkan dan juga memelihara darah kaum muslim untuk menyatukan lagi nih. Udah Muawiyah, dari Muawiyah Ali ini kita lupakan, kita satukan lagi kaum muslimin, ya. Nah, maka berundinglah ya pemerintahan itu dengan Muawiyah bahwa ia akan turun dari kursi kekhalifahan dan dengan syarat dapat diterima oleh kedua belah pihak, ya. Nah, akhirnya ya menyerahkan urusan kepemerintahan kepada Muawiyah pada tahun 41 Hijriyah. Oleh karena itulah maka tahun itu ya dinamakan tahun Amul Jamaah ya, artinya tahun persatuan. Sama tahun 40 Hijriah itu akhirnya Hasan yang melanjutkan sedikit kekhalifahan kaum muslimin ya, berunding dan juga mengembalikan kepada Muawiyah ya. Dan akhirnya ya bahwa pada tahun itu ya umat muslim bersatu kembali ya kepada pemerintahan yang sesudah mereka berpecah belah sebelum ya. Adapun Hasan ya ya berangkat ke Madinah dan menetap di sana hingga wafat pada tahun 49 Hijri ya, di usianya 49 tahun ya. Pernah menjabat sekitar 6 bulan ya. Dan nggak lama ya Hussein itu
terbunuh juga kan di Karbala ya, ketika Hasan wafat. Ya, jadi nggak lama ya. Tahun 51 Hijriah. Ya. Nah, maka disinilah berakhir kekhalifahan kaum muslimin. Kenapa? Ini ada sedikit lanjutan. Muawiyah ini nanti menjadi, mohon maaf ya, karena sedikit berpendapat, Muawiyah ini jadi sedikit tamak. Kenapa? Tujuan dia untuk menguasai daerah-daerah lain itu bukan untuk kaum muslimin nanti. Untuk apa? Perekonomian. Ya. Maka muncullah apa namanya, kekhalifahan pertama atau kerajaan Islam pertama yang mana itu kaum muhajirin juga Ansor itu nggak setuju. Ya. Jadi nanti seakan-akan ini menjadi kerajaan sendiri. Itu apa? Pada tahun 41 Hijriah muncullah kerajaan yang bernama Bani Umayyah. Nah, inilah kerajaan Islam pertama. Yang nanti akan dilanjutkan oleh kerajaan Abbasiyah dan juga akhirnya sampai uh, Utsmaniyah, sampai akhirnya runtuhlah kerajaan Islam di tahun 1925 di Turki, itu kerajaan Fatimiyah. Walaupun itu Syiah ya, sedikit melenceng ya Fatimiyah itu. Nah, maka inilah berakhir perjalanan Khulafaur Rasyidin. Yang menurut Anas sebenarnya udah berakhir itu pada saat Hasan ya. Karena sebenarnya yang bisa mencontohkan kaum muslimin itu sebenarnya lebih ke Hasan. Muawiyah ini nggak bisa mencontohkan kaum muslimin. Menurut Ana ya. Nggak, kurang kurang setuju Ana dengan Muawiyah juga. Nah, ini yang terjadi pada kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan juga ditutup sebagai oleh Hasan. Ya, menurut Ana ditutupnya oleh Hasan bukan Muawiyah ya. Tentang Khulafaur Rasyidin. Ya. Ya, Hasan sama Husain ini jadi ketua sama wakil gitu ya. Nah, yang setelah itu ya Hasan wafat, Husain ingin ke Yaman sebagai, ya telah dijanjikan oleh penduduk 33.000 penduduk Yaman, Karbala sebagai tanah yang aman, malah ternyata mereka yang diperangi ya. Karena dianggap membelot dari pemimpinan Bani Umayyah ya. Sampai wafatnya Ali bin Abi Thalib pada zaman sekalian atau ditutup dengan kekhali apa berakhirnya Khulafaur Rasyidin, ada yang ingin ditanyakan dari para jemaah sekalian? Sebenarnya mau ditanyakan banyak Ustadz, tapi ini apa waktunya sudah terbatas. Apakah kita Kamis membahas banyak pertanyaan-pertanyaan? Boleh ya, nanti Kamis kita khusus membuka untuk apa namanya pertanyaan-pertanyaan, baru nanti kita sembari kita rundingkan ya Ya, materi yang akan kita lanjutkan karena ini sudah habis. Nanti kita rundingkan ya, karena kalau misalkan kita anak ini ya pendapat anak nggak pengen kelas ini ada jeda. Selama anak masih bisa punya waktu mengajar, mau itu mepet hari raya, mau apapun, kalau bisa jangan ada jeda. Ya. Kalau ada jeda nanti melonggar gitu, nggak konsisten takutnya. betul. Uh, jadi nanti takut apa ya? Kemis kita lanjut untuk musyawarah apa tanya jawab tentang Khulafaur Rasyidin atau apa sirah-sirah nabawiyah ya. Kemudian setelah sembari kita rundingkan materi selanjutnya inginnya apa ya. Itu insya Allah ya. Berarti untuk tanya jawab kita alihkan di hari Kamis insya Allah ya. Siap Ustadz. Oke, Insya Allah. nanti Ustaz, insya Ustaz, Allah aku mau nanya kalau misalkan pertanyaan yang di luar materi sedikit boleh nggak Ustaz kalau hari Kamis itu ada boleh yang ya, umum ya. Hari Kamis nanti kita buka umum ya, terus tanya jawab karena sembari kita rundingkan. Soalnya kalau misalkan aja nih Om ya, hari ini kita tetapkan materinya, Anda untuk merojah materi itu sampai Kamis tuh takut waktunya kurang cukup. oh, Jadi ini kendala dari anak pribadi Om ya. Apa ilmunya belum banyak juga, harus merojaah. Jadi kalau bisa anak harapkan hari ini atau besok itu kita udah tentukan materi. Nanti hari Senin minggu depan kita mulai materi yang kita rundingkan tersebut. Misalnya gitu Om ya. Ya. Ustaz. Untuk memudahkan mungkin Ustadz merekomendasikan beberapa kitab gitu nanti kita di grup, kemudian Oke. nanti bisa runding di kami atau di grup juga. Nah,
Kita rundingkan Kamis boleh, di grup juga boleh. Ya, Afwan kalau Kamis terlalu lama ya. Kalau bisa di grup kita sembari rundingkan. betul. Oke. Dan ini Anda ulas kembali ya, materi-materi dari kelas kita ini yang sudah berjalan 2 tahun. Masya Allah ya. Apa saja sih yang sudah kita bahas ya? Pertama ada akidah wasitiyah ya. Yang kita bahas itu dari akhir 2023 sampai Ramadan. Sampai Ramadan ya. Ada tafsir, sebelumnya ada tafsir Al-Fatihah, tafsir juz asma sama saat Ramadan itu kita tafsir Al-Kahfi ya. Ya. Nah, kemudian ada Mufrad yang jangkanya 8 bulan itu ya. Sampai akhirnya kemarin berakhir sebelum Ramadan ya. Dan alhamdulillah kita menyelesaikan selama 3 bulan Sirah Nabawiyah Nurulakin yang sebanyak 3 jilid. Itu sudah 4 materi yang kita bahas. Selanjutnya nanti Anda umumkan di grup ya. Anda masih mencari karena kalau mau kita bahas hadis boleh, hadis arba'in boleh. Kalau mau hadis ya. Kalau mau fikih itu banyak. Fikih jual beli bisa. Fikih kriminal boleh. Fikih nikah boleh. Fikih wanita boleh. Ya. Nanti kita rundingkan di grup ya. Karena Anda masih mencari juga untuk materi selanjutnya. Anda lupa hari ini ternyata udah bisa habis gitu. Belum kepikiran materi lanjut soalnya Om ya. Baik. Ya, apa Om ya? Keterbatasan Anda juga ini. Oke. Insya Allah cukup Om ya untuk materi pagi hari ini ya. Ya, Insya Allah. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan Sirah Nabawiyah yang banyak pasti kekurangan dari Anda pribadi ya. Walaupun ya di sisi lain ya para ummahat bisa mengambil kebaikan dari Ana ya. Walaupun hanya sedikit ya, hanya segelintir kebaikan yang bisa Ana sampaikan ya. Yang selebihnya itu tentu ya itu kebaikan milik kita bersama ya, karena para jamaah sekalian yang selalu support ya untuk kita selalu bermusyawarah ya, membahas bersama materi-materi yang kita bahas. Dan juga Ana minta ya semoga bisa keburukan dari Ana bisa dijauhkan ya, dan juga bisa diampuni oleh para jamaah sekalian ya, dimaklumi. Insya Allah ya dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ya terakhir ilmu yang kita tempuh selama kita di kelas ini ya, baik yang sudah bergabung dari dahulu ataupun yang masih baru bergabung, semoga menjadi amal jariah kita ya setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah menjadi pemberat amal soleh kita nanti ya di hari akhir ya. Insya Allah bisa menolong kita ya bersama umatnya Rasulullah SAW menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kita insya Allah bisa memilih pintu manapun kita ingin memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan derajat setinggi-tingginya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya. Nah, sekali lagi minta maaf yang sebesar-besarnya bila ada kekeliruan dari yang Anda sampaikan atau ada tutur kata yang kurang berkenan ya, yang didengar oleh para jamaah sekalian atau yang saya utarakan ya. Walhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum para jamaah sekalian ya. Kita tutup pertemuan pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.